Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang memampukan kami melewati hari-hari kami. Bahkan ketika kami harus diperhadapkan pada tantangan, kesulitan, penyertaan-Mu lah yang membuat kami mampu. Terima kasih Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu. Roh Kudus urapi, supaya ketika kami baca, kami dapat memahami apa yang dipesan Tuhan bagi masing-masing kami. Terima kasih, kami bersyukur dan menyambut perenungan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari buka Alkitab. Saya akan bacakan buat saudara dari Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ekspresi kasih kepada Tuhan Yesus, itu judul perenungan kita kali ini. Saudara, tentu ketika kita ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, pasti jawabannya akan sama. Saya mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa mengasihi Tuhan itu adalah perintah dan hukum yang utama. Hukum yang utama yang pertama itu mengasihi Tuhan, dan hukum yang kedua dari hukum yang utama itu, hukum yang utama yang kedua yaitu mengasihi sesama. Jadi ketika kita bicara hukum utama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga ketika kita sebagai orang Kristen ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, otomatis kita akan menjawab, "Ya, saya mengasihi Tuhan." Kenapa? Karena kita tahu itu adalah hukum atau perintah dari Tuhan, ya, hukum kasih. Sehingga semua hal yang kita lakukan harusnya didasarkan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita berbuat baik karena kita mengasihi Tuhan. Apapun yang kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengekspresikan. Jadi ketika kita mengungkapkan rasa kasih kita kepada Tuhan tentunya beragam. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi termasuk ketika melayani, ketika kita bersaksi, itu bisa kita gunakan untuk kita menjadi ekspresi kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Dan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Dalam pembacaan ini kita akan belajar dua hal yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Simon yang disebut si kusta. Ada kemungkinan bahwa Simon ini adalah orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun kisahnya enggak dijelaskan, tapi dikatakan ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Jadi ada kemungkinan dia dahulunya sakit kusta dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Simon mengasihi Tuhan Yesus.
Itu kenapa Simon mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya di Betania. Satu kampung dengan Lazarus, satu kampung dengan Maria dan Marta. Jadi Simon mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk makan. Untuk makan bersama, mengundang Tuhan Yesus dalam jamuan makan. Apa istimewanya? Saudara, kalau kita baca konteksnya, ini adalah masa-masa akhir sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, sudah ada perencanaan, jadi sudah ada berita, sudah ada kasakusuk bahwa Yesus akan ditangkap. Tetapi Simon tetap mengundang Yesus. Simon tidak takut kalau Yesus datang. Kenapa? Karena Simon mengasihi Tuhan Yesus. Dan ungkapan kasih Simon kepada Tuhan Yesus adalah dia ingin bersekutu, ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun ada resiko, ya ada resiko, bisa saja akhirnya Simon takut karena nanti ketika Yesus ditangkap akan dibawa-bawa. Oh, dulu dia pernah mengundang Yesus. Oh, dulu Yesus pernah tinggal di rumahnya. Bisa panjang. Tapi Simon tidak memikirkan itu. Simon tetap rindu bisa bersekutu dengan Tuhan Yesus karena Simon mengasihi walaupun ada risiko. Jadi saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya saudara tetap punya kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan sebagai ungkapan kasih saudara kepada Tuhan. Resiko yang kita alami ketika kita memutuskan untuk bersekutu dengan Tuhan tidak sebesar resiko yang dialami oleh Simon si kusta. Tidak sebesar yang dialami oleh orang-orang percaya di masa awal gereja ada. Ketika mereka menjadi Kristen, ketika mereka bersekutu, mereka mengungkapkan dirinya sebagai pengikut Tuhan dan bersekutu, mereka banyak mengalami aniaya. Kita sekarang tidak ngalamin itu. Kita bersyukur, kita bisa beribadah tanpa harus mengalami aniaya seperti gereja mula-mula, tanpa resiko yang besar seperti yang dialami oleh Simon si kusta. Tapi sayangnya ada banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak mau bersekutu di dalam Tuhan, tidak punya kerinduan bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama dengan umat-umat yang lain. Pada saat kesempatan-kesempatan diberikan hari Minggu untuk beribadah, mereka memutuskan dan memilih menggunakan waktu yang ada, kesempatan untuk bersekutu di dalam Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, justru mereka gunakan untuk hal-hal yang lain. Pada saat ada persekutuan-persekutuan, tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang memutuskan dan memilih untuk tidak ambil bagian. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, mari belajar dari Simon si kusta, punya kerinduan besar untuk bersekutu, sekalipun ada resiko yang dihadapi. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, ekspresikan kasih saudara, ungkapan kasih saudara dengan saudara terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Bisa bersekutu secara pribadi, tapi juga bisa bersekutu secara bersama-sama, beribadah bersama-sama sebagai ungkapan kasih saudara kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari perempuan yang mencurahkan minyak narwastu. Kalau dalam Yohanes menulis bahwa perempuan itu adalah Maria, saudara Marta dan saudara Lazarus. Tapi Markus dan juga Matius tidak mencatat nama perempuan itu. Yang jelas perempuan itu mengungkapkan rasa kasihnya kepada Tuhan Yesus dengan dia berkorban, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang dipersembahkan oleh perempuan ini? Minyak narwastu yang harganya sangat mahal dan dikatakan ketika dijual, seandainya dijual 300 dinar lebih. Itu kenapa murid-murid yang lain ada yang gusar karena menganggap itu satu pemborosan.
Tapi Tuhan mengatakan, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Jadi, kalau saudara mau mengekspresikan, mengungkapkan kasih saudara kepada Tuhan, berbuatlah baik, lakukan yang baik, ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Minyak narwastu diberikan oleh perempuan untuk mengurapi Tuhan Yesus, sesuatu yang sangat baik, yang sudah dipersiapkan, yang sangat baik dilakukan, diberikan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, mari lakukan hal yang baik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi ketika kita memberikan, berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Jangan ketika kita melakukan untuk Tuhan justru kita melakukan apa adanya atau asal-asalan. Memberikan juga memberikan ala kadarnya, bukan yang terbaik. Kalau kita mengasihi seorang, kita bisa berusaha mati-matian memberikan yang terbaik buat orang itu, melakukan yang terbaik buat orang itu. Kenapa? Karena kita mengasihi orang itu. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu buat Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, harusnya kita bisa lakukan dan lebih dari itu. Karena kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sudah berkorban buat kita dan sudah menyelamatkan kita. Kasih Tuhan tidak bisa terbalas oleh apapun, tapi kita bisa mengungkapkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Simon, dengan kita terus rindu bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan kita belajar dari wanita yang mengurapi Tuhan Yesus dengan melakukan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, dua pesan Kau sampaikan kepada kami, bagaimana kami bisa mengungkapkan kasih kami kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami belajar dari Simon dengan kerinduan yang besar. Simon bersekutu dan terus rindu bersama dengan Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi sikap kami ketika kami mengasihi Tuhan. Kami punya kerinduan yang besar untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Bahkan kami belajar dari perempuan yang sudah mengurapi Engkau, bagaimana dia melakukan yang baik dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan kasihnya kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi sikap kami. Kami mengasihi Tuhan dan kami mau melakukan yang baik dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.